Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifa Prasetyani dengan NIM 2411080. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah. Dosen pengampunya Bapak Muhammad Rafiq Anwar SPD MPD. Baiklah, di sini ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab adalah al-mal, yang berarti condong atau cenderung. Secara umum, mal adalah uang atau harta. Secara istilah, harta adalah segala bentuk benda yang bersifat materi yang berada di antara manusia. Soal yang kedua adalah kedudukan harta. Kedudukan harta memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena setiap harinya kita memerlukan transaksi dan transaksi tersebut menggunakan uang ataupun harta yang lainnya. Harta juga biasa disebut sebagai perhiasan dunia, seperti yang dikatakan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatin dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Soal yang ketiga adalah cara memperoleh dan memanfaatkan harta. Cara memperoleh harta ada 2 macam. Yang pertama adalah diperoleh dengan sendirinya sebelum dimiliki oleh orang lain. Contohnya seperti menghidupkan kembali tanah yang mati sebelum menjadi milik seseorang. Kemudian yang kedua adalah harta yang diperoleh dengan datang sendirinya. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, harta yang datang dengan sendirinya seperti warisan, karena warisan sudah tercatat berapanya. Kemudian yang kedua adalah harta yang diperoleh melalui transaksi antara sesama manusia. Contohnya seperti hibah dan jual beli. Cara memanfaatkan harta adalah dengan cara menggunakan harta tersebut untuk keperluan pribadi atau keperluan sehari-hari. Namun dalam memanfaatkan harta ini ada 2 hal yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Yang pertama itu berlebihan dalam menggunakan uang atau berlebihan dalam menggunakan harta meskipun untuk keperluan pribadi. Kemudian yang kedua adalah boros ataupun foya-foya. Soal yang keempat adalah kategorisasi harta. Kategorisasi harta terdiri dari beberapa bagian, di antaranya yang pertama harta mutaqawim dan ghairu mutaqawim. Harta mutaqawim yaitu harta yang boleh diambil manfaatnya, contohnya kerbau yang halal dimakan oleh umat Islam. Yang kedua harta ghairu mutaqawim. Harta ghairu mutaqawim yaitu harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, contohnya seperti pisau yang dimanfaatkan untuk membunuh. Harta misli, yang kedua adalah harta misli dan kimi. Harta misli adalah harta yang memiliki persamaan di pasar, contohnya beras yang terjual di pasar. Yang kemudian adalah harta kimi, harta yang tidak memiliki persamaan di pasar, contohnya seperti binatang yang dijual di pasaran, seperti kayak hewan-hewan yang dijual di pasar kan berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah harta ishak dan harta istimal. Harta ishak adalah harta yang tidak dapat digunakan kecuali dengan menghabiskannya, contohnya kayu yang dibakar. Yang selanjutnya adalah harta istimal. Harta istimal adalah harta yang dimanfaatkan dengan cara berulang kali ataupun hartanya bisa dipakai secara berulang kali. Kemudian yang keempat adalah harta mankul dan ghairu mankul. Harta mankul yakni harta yang dapat dipindahkan, contohnya adalah emas. Harta ghairu mankul adalah harta yang tidak dapat dipindahkan, contohnya kebun. Yang selanjutnya adalah harta dian, ain dan dian. Harta ain adalah harta yang bentuknya kelihatan, contohnya rumah. Sedangkan harta dian adalah harta yang berada dalam tanggung jawab, contohnya uang pinjaman. Yang keenam adalah harta mamluk, mubah dan majhur. Harta mamluk adalah harta yang berada di bawah kepemilikan, contohnya yayasan. Kemudian harta mubah, sesuatu yang asalnya bukan milik seorang dan harta tersebut boleh dimanfaatkan, seperti mata air
air dari mata air. Harta majhur adalah harta yang tidak boleh secara syara dan tidak boleh dimiliki oleh siapapun. 7 adalah harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi adalah seperti apabila kita membagikan harta tersebut tidak mendapatkan kerugian bagi kita ataupun dapatlah istilahnya dibagi menjadi beberapa bagian. Contohnya seperti beras. Kemudian adalah harta yang tidak dapat dibagi, seperti apabila kita membagikan harta tersebut kita tidak mendapatkan apa-apa, ataupun kayak harta tersebut tidak bisa dibagi, misalnya kayak gelas. Yang ke-8 adalah harta pokok dan hasil. Harta pokok adalah harta yang menyebabkan ada harta yang lain, misalnya kayak pohon yang ada buahnya, pohon yang berbuah. Harta hasil adalah harta yang terjadi pada harta lain. Ya, harta yang terjadi pada harta lain, seperti kayak buah dari pohon. Yang ke-9 adalah harta kepemilikan dan harta umum. Harta khusus dan harta umum. Harta khusus adalah harta milik kita sendiri tanpa adanya bersangkut paut dengan harta lain seperti mobil pribadi. Kemudian harta umum adalah harta yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang, seperti contohnya kayak sungai, air dari mata air dan lain sebagainya. Kemudian soal yang terakhir adalah fungsi harta. Fungsi harta adalah sebagai alat transaksi pada kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam ibadah tertentu seperti sholat, tentunya kita membutuhkan kain untuk menutupi aurat dalam sholat. Kemudian harta juga dapat digunakan sebagai proses pembelajaran, karena setiap proses pembelajaran pasti membutuhkan harta. Kemudian harta juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk melanjutkan hidup dari periode satu ke periode yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah harta juga dapat menyenangkan diri sendiri. Alhamdulillah, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.